Yang kita kenal dari Bang Sutarji itu kan ada namanya yang dia membuat kredo ya Pak. Credo, ya. Nah, kredo. Seperti yang sering dia sampaikan bahwa kata kursi maknanya buat untuk duduk. Jadi bebaskan kata dari maknanya. Jadi kata-kata itu berdiri sendiri. Itu tidak menabrak logika berpikir akademis Pak? Enggak. Kalau kita berpikir secara logika akademis, yang sebenarnya terjadi, Bang Tarji benar, lebih benar. Iya. Lepaskan kata dari maknanya. Oke. Tiba-tiba ada kata gitu. Kalau kita cerita dalam Islam kan, ikro gitu, tiba-tiba ada kata gitu. Maknanya. Tadi dibilang apa? Kursi? Bukan kursi. Kata Kursi bukan untuk tempat duduk. Iya. Gelas bisa jadi bukan untuk. Iya. Lepaskan kata dari maknanya. Betul. Di dalam kalau kita memahami filsafat bahasa itu kan juga begitu. Ya kan? Bahwa sebuah kata bermakna pada konteksnya, tidak pada konteks lain. Kalau di aliran linguistik biasa itu kan berarti kan semantik kan. Semantik. Kalau filsafat bahasa enggak, konteksnya aja. Makanya tadi saya katakan mantra kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi kok buaya bisa tunduk. Mantra yang benar nih, mantra yang tradisional ya. Kok buaya buat nangkep buaya pakai mantra ya? Tuh buaya ngerti bahasa apa? Mungkin konteksnya kita nggak tahu juga kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sastra multimedia UNAS. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Profesor Wahyu Wibowo. Saya bacakan sedikit tentang biografinya. Beliau adalah Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2009 sampai 2013. Beliau juga adalah pakar forensik bahasa, pakar filsafat bahasa, redaktur senior, dan menjadi jurnalis sejak tahun 79. Tetapi saya tidak ingin membahas tentang biografi beliau. Tema kali ini adalah tentang melihat dunia sastra. Kita akan merujuk pada satu tokoh, yaitu Sutarji Kolsum Bahri, yang sudah usianya 82 tahun. Pak Wahyu, saya ingin bertanya, bagaimana Pak Wahyu melihat Bapak Sutarji Kolsum Bahri? Iya, Bapak Sutarji Kolsum Bahri itu pada masa saya aktif di dunia sastra kreatif, kita panggil Bang ya. Iya. Sekarang juga boleh juga sih. Jadi abang kita itu sudah 80 tahun. 82 ya? 82 tahun. Udah lama juga sih nggak ketemu ya? Udah lama. Tapi oleh kritikus sastra, abang kita ini, Sutarji Kolsum Bahri, memang dianggap sebagai paruh kedua dari Khairil Anwar. Paruh kedua Khairil Anwar. Paruh kedua dari Khairil. Bayangin tuh. Jadi ada episode Khairil Anwar, episode Khairil Anwar, lalu ada episode Kolsum Bahri. Bedanya adalah episode Khairil Anwar ketika dia menjadi penyair atau sastrawan angkatan Khairil Anwar itu 45 ya? 45. Khairil Anwar dianggap sebagai pembaharu dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia karena Khairil Anwar menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Itu ya. Para peneliti mengatakan seperti itu gitu. Nah, si abang kita ini sebagai paruh kedua tahun 80-an lah, anggap aja. 70-an. Ya. Bersama dengan penyair yang lain, 70-an juga. Si abang kita ini membangkitkan semangat semangat mantra ke dalam bahasa Indonesia. Membangkitkan. Artinya kalau kata membangkitkan itu artinya kan sudah ada gitu. Tapi dibangkitkan semangat mantra dalam sastra Indonesia, khususnya dalam sastra Melayu. Ya kan? Mantra kita tahu kan produk dari sastra lama yang berupa memang lisan kan, untuk menaklukkan alam. Terserah alam itu apa ya, hewan juga bisa, namanya juga mantra kan. Nah ini dicoba dibangkitkan oleh abang kita ini ke dalam sastra Indonesia. Lalu dia menjadi memang penyair angkatan si abang itu yang memang
berangkatnya dari mantra itu. Nah, kalau dilihat dari sajak-sajaknya memang mantra kan sebetulnya. Jadi sejumlah kata-kata yang diulang-ulang misalnya, yang memang membuat sebuah kata berdaya, entah apa namanya, berdaya lah pokoknya, yang kemudian bisa menyihir orang. Kalau dari sudut bahasa ya berarti kita tidak bisa mencari subjek predikatnya. Puisi itu sendiri nggak ada. Mungkin Anda, Mas Ade ingat ada winka. Apa winka? Ka, ya kan itu. Si abang kita itu. Ya. Ini menarik dalam melihat kiprah si abang ini dalam sastra Indonesia modern, terutama pada apa istilahnya, payung sastra nasional. Kenapa? Si abang kita ini benar-benar memang mencerminkan bahwa dia berangkat dari budaya kita. Akarnya dari mantra kan, akarnya gitu. Dari budaya lisan kita yang namanya mantra, akarnya. Itu mantra macam-macam. Melet orang juga mantra kan. Nah, itu maksudnya gitu. Gitu. Dari daya kekayaan mantra itu yang menjadi kekayaan budaya kita, lalu oleh si abang kita ini menjadi bentuk puisi yang kemudian menjadi bentuk puisi tersendiri dalam sastra Indonesia. Tersendiri itu artinya memang, apalagi kemudian dituliskan. Abang kita itu menuliskan winka dituliskan. Gitu. Saya ingat doang itu karena katanya itu sangat ritmis ya, winka itu aja yang saya ingat. Bahkan ada di salah satu puisinya Bang Tarji itu Huspus kalau nggak salah ya. Dan nulis Itakalizu, maka Kazaba. Ya itu bagian dari mantra ya. Dan itu bisa disebut puisi ya Pak Wahyu. Jadi kalau diangkat sebagai bentuk puisi dan kemudian diakui oleh, ya memang mantra itu kan puisi. Oh, mantra itu adalah puisi. Bahkan kita boleh bilang kan bahwa bentuk sastra yang paling tua di dunia mana? Siapa? Mungkin Mas Ade tahu. Bentuk puisi yang paling tua di dunia. Apa itu Pak? Quran kan? Oh iya. Quran. Bentuk puisi paling tua di dunia. Quran kan? Syair paling tinggi ya? Syair paling tinggi. Ya kalau kita bawa ke arah sana, syair namanya ya. Si abang cukup dari mantra. Jadi kalau teriak-teriak kita kembali ke produk dalam negeri, si abang sudah melakukan. Reformasi yang dilakukan terhadap puisinya yang orang bilang itu agak aneh gitu. Dulu bahkan pernah dimasukkan dalam puisi Meling kan? Meling. Enggak. Sama sekali enggak. Dia membangkitkan semangat mantra yang di dalam budayanya dia, Riau itu, atau budaya yang lain, banyak juga itu. Sangat tinggi nilainya dalam kehidupan gitu. Karena untuk berkehidupan, cara budaya begitu. Untuk berkehidupan bangsa kita sehari-hari. Kan ada mantra penangkap buaya, mantra penangkal hujan, mantra semua. Bahkan masih kita lihat di acara apa itu kan belum lama ini didatangkan mantra penangkal hujan kan? Iya. Yang cewek itu kan? Iya, secara nasional ya disiar, dunia internasional bahkan. Itu apa dukun? Ya dukun kan oke lah istilah untuk mungkin orang kita nggak tahu ya. Tapi dalam kasus si abang ini, Abang Tarji ini nyair. Jadi sebenarnya penyanyi mantra atau pelantun mantra itu nyair sebetulnya. Gitu. Bedanya kreativitas yang digali dari dirinya. Kalau mantra mungkin dari gurunya, saya nggak tahu. Kalau para penyair, kalau bukan para penyair, mungkin dari gurunya kali. Karena kan harus memang menyangkut hal yang sakti itu ya, hal yang gitu. Nah ini gitu ceritanya Mas Ade. Tapi kalau seandainya Bang Tarji itu mencantumkan atau menuliskan mantra itu menjadi puisi, pembaca sulit menerjemahkan dong ya Pak? Nah, membaca puisi kan nggak perlu diterjemahkan kan? Kalau memang sejumlah orang yang memang dia berangkat dari daerah tertentu, yang memang mengenal kata itu, kata-kata seperti itu, dia langsung akan berasosiasi bahwa ini kayak mantra di daerah gue gitu. Nggak apa-apa. Kita nggak ngerti mantra kok, maksudnya apa gitu. Tapi kok mantra yang sebenarnya, mantra yang dalam hal masyarakat ya. Kok buaya bisa tunduk ya? Buaya tunduk kepada dia tuh pawangnya. Nah Bang Tarji sebagai pawang, nah ini mantranya dia dalam sastra Indonesia memang menjadi warna.
Oh. Iya, itu yang dilakukan oleh misalnya siapa awal-awal puisi kita lah, Muhammad Yamin. Dia mencoba untuk mendatangkan, menghadirkan puisi-puisi yang dari Belanda itu, bentuk-bentuk puisi dari Belanda itu ke dalam puisi kita. Lalu dia dianggap sebagai puisi awal Indonesia kan, gitu. Muhammad Yamin atau Rustam Effendi misalnya, yang awal-awal itu, ya, gitu. Kira-kira gitu Mas Ade. Oke. Pak, yang kita kenal dari Bang Sutarji itu kan ada namanya yang dia membuat kredo ya Pak. Kredo, ya. Nah, kredo. Dan kredo yang dia ciptakan Sutarji itu memang agak unik ya. Seperti yang sering dia sampaikan bahwa kata kursi maknanya bukan untuk duduk. Jadi bebaskan kata dari maknanya. Jadi kata-kata itu berdiri sendiri. Itu tidak menabrak logika berpikir akademis, Pak? Enggak. Kalau berpikir logika akademis, kalau kita berpikir secara logika akademis, yang sebenarnya terjadi, Bang Tarji benar, lebih benar. Oh gitu. Iya. Lepaskan kata dari maknanya. Iya. Tiba-tiba ada kata gitu. Kalau kita cerita dalam Islam kan, ikro gitu, tiba-tiba ada kata gitu, maknanya. Tadi dibilang apa Kak? Kursi? Bukan kursi. Kursi bukan untuk tempat duduk. Iya. Gelas bisa jadi bukan untuk. Iya. Lepaskan kata dari maknanya. Betul. Di dalam kalau kita memahami filsafat bahasa itu kan juga begitu, ya kan? Bahwa sebuah kata bermakna pada konteksnya, tidak pada konteks lain. Gitu. Kalau di aliran linguistik biasa itu kan berarti kan semantik kan? Semantik. Semantik. Kalau filsafat bahasa enggak, konteksnya aja. Makanya tadi saya katakan mantra kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi kok buaya bisa tunduk? Mantra yang benar nih, mantra yang tradisional ya. Kok buaya buat nangkep buaya pakai mantra ya? Tuh buaya ngerti bahasa apa? Mungkin konteksnya kita nggak tahu juga kan. Jadi dia tunduk pada pawangnya itu, nah, gitu. Nah ini si abang kita, Bang Tarji ini menyihir kita dengan mantranya kan, menyihir masyarakat sastra Indonesia dengan mantranya kan. Kadang kita tidak mengerti, lalu dipaham-pahami gitu loh, ditafsirkan gitu. Nggak masalah, karena memang puisi kan penuh multi tafsir kan, gitu. Jadi oke aja, gitu. Pak Bowo sendiri melihat karya-karya Bang Sutarji itu seperti apa, Pak? Bang Tarji mengupayakan membangkitkan kebudayaan kita, membangkitkan apa istilahnya, nilai budaya kita yang mulai mantra tadi ke dalam puisi Indonesia. Jadi dia nggak pergi kemana-mana. Kalau yang punya air panjang sebelumnya dia kan pergi kemana-mana, ke Belanda untuk apa? Untuk cari contoh puisi yang sebenarnya bagaimana. Enggak, dia cukup mantra aja, gitu. Dan kata harus lepaskan dari maknanya. Iya. Apa itu winka ini lagi yang saya kutip. Ya itu dia, lepaskan kata dari maknanya. Gitu. Winka itu. Tapi kalau secara linguistik itu nggak bisa ya Pak ya? Dari kacamata linguistik ya bisa, dalam semantik kan ada juga itu pengertian itu. Cuman itu kan berarti beda prinsip. Karena linguistik kan mengatakan kata atau bahasa tidak berangkat atau tidak nempel dari budaya masyarakatnya. Oh iya. Beda dengan filsafat bahasa. Ya. Justru karena nempel kepada masyarakatnya, maka bahasa itu bermakna. Gitu. Kalau filsafat bahasa kan gitu, bedanya. Itu perbedaan penting yang mestinya kita paham ya. Sehingga apapun yang dilakukan dalam pengertian kepenyairan bisa kita pahami dari konteksnya. Kalau konteks mantra ya sudah itu, gitu. Si abang kita itu. Gitu. Kalau kesulitan ya kita tanya ke si abang kita itu, ini maksudnya abang gitu, nggak apa-apa juga. Nah, gitu. Saya sempat bertanya seperti ini Pak Bowo. Bang Tarji, bagaimana sih proses kreatif Bang Tarji menulis puisi? Oke. Saya bisa dalam beberapa jam saya tuh bisa nulis banyak puisi. Tapi ada kalanya juga saya tuh satu puisi itu bisa 10 tahun, bisa 11 tahun. Iya, itu sudah pernah diutarakan oleh kritikus Subagio Sastrowardoyo beberapa puluh tahun lalu itu.
Dia mengatakan memang di dunia kepenyairan ada dua model. Yang satu disebut dengan penyair bakat alam, satu disebut dengan penyair bakat alam dan akademik. Akademik ya. Bakat alam tuh seperti bisa jadi seperti si abang kita ini, Bang Tarji. Bahkan 10 tahun pun baru jadi. Karena dia mikir, merenung, kontemplasi. Apalagi tuh, belanja dulu kali kemana-mana gitu ya. Lalu muncullah ide. Itu ya bakat alam ya. Terus kemudian ada yang disebut dengan penyair akademik. Penyair akademik, anggap aja tahun 70-an berbangkit ya. Maksudnya apa? Belajar puisi secara akademik. Diajarkan di fakultas-fakultas sastra. Diajarkan bagaimana kita membuat imaji. Bagaimana kalau dalam cerpen misalnya bagaimana membuat tokoh, menciptakan tokoh. Sehingga penyair-penyair akademik ini bisa membuat karya seninya itu tadi itu 2 menit juga jadi. Dia paham kok cara membuat tokoh bagaimana, cara menciptakan tokoh bagaimana, cara menciptakan setting bagaimana. Kalau di dalam puisi cepat sekali dia kan. Gitu. Itu sebagai satu Mardoyo. Dia kan memang penyair akademik kan istilahnya. Penyair juga tapi akademik juga. Dan ini memang tidak bisa dibentrokkan gitu mana yang buruk tidak. Itu terserah dari orangnya aja. Terserah dari pilihan orang itu. Gitu. Jadi kalau Bang tadi sedang bicara begitu, saya yakin mungkin dia mencari apa istilahnya, bagaimana puisi yang baik bagi dia, mungkin bisa lebih. Tapi dia kan juga punya hal-hal tertentu yang dilakukan yang mungkin bisa bikin puisi 2 detik gitu. Saya yakin juga tuh. Jadi juga bisa juga dia. Itu kehebatan si abang kita ini. Gitu. Gitu. Bahkan Bang tadi pernah sampaikan dalam satu wawancara, saya pernah melihat ketika dia lagi menulis puisi itu kata-kata bicara dengan dirinya. Ya itu dia. Ya itu dia. Bayangin kata-kata bicara dengan dirinya. Berarti kan dia tinggal menuliskannya kan. Kalau dia mau menafsirkan ya tinggal menafsirkan. Gitu. Jadi kata-kata bicara dengan dirinya. Itu sama dengan tadi, lepaskan kata-kata dari maknanya. Gitu. Pak, dalam perjalanannya Bang Tarji itu kan konon ya, di akhir-akhir ini sering banget membuat puisi sufistik. Sufistik. Bahkan di tahun 80, 90 banyak sekali puisi-puisi dia yang mempertanyakan Tuhan gitu kan. Kalau menurut Pak Wahyu seperti apa? Iya. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai mantra juga seperti itu. Cuman kalau sufistik kita berangkat dari bentuk puisi beda ya. Sufi, ya kan. Orang-orang sufi itu orang-orang yang kalau pakai istilah barat tuh bohemian gitu loh. Iya, bohemian. Lu nggak perlu lagi bicara uang, nggak perlu uang lagi, nggak perlu mandi misalnya. Tapi Bang Tarji enggak. Bang Tarji itu kalau bertindak atau berperilaku seperti sufi oke aja. Berpikir bahwa semua omongan, semua tindakan, semua perilaku dia itu memang atas dasar Tuhan. Dan dalam hal itu, itulah pencarian dia kepada Tuhan. Sofistik begitu. Lewat puisi. Lewat puisi bentuknya. Pencarian kepada Tuhan itu pernah dilakukan oleh penyair-penyair Eropa juga, yang disebut dengan penyair romantik. Zaman romantik itu bagaimana para penyair ini mendekatkan diri pada Tuhan. Di sana di negeri sana lain gitu, sofistik namanya. Biasanya sofistik itu, sufi itu sehari-hari memakai baju yang dari kulit domba. Udah gitu aja. Terus dia berjalan kemana-mana berkeliling gitu. Tapi kalau dilihat dari karya-karya Pak Sutarji, sebenarnya lebih ke arah sofistik atau liberal ya Pak? Oh, sangat sofistik sebetulnya. Sangat sofistik ya Pak ya. Cuman karena dibungkus oleh kepeawaian si abang ini dalam hal mantra tadi, seolah puisinya nggak berbicara kan, nggak jelas itu, seolah nggak jelas. Padahal itu dia. Sekali lagi deh, kenapa kok mantra itu bisa menundukkan buaya gitu? Menangkap buaya lewat pakai mantra gitu, nggak pakai senapan gitu. Pawang-pawang kita itu manggil hujan kok bisa gitu?
Berhentikan hujan bisa gitu. Itu dia sihir dari kata-kata. mantra yang kemudian oleh si abang kita ini diejawantahkan ke dalam puisi Indonesia itu zaman dia. Gitu. Selain melihat konsistensi Pak Sutarji, apalagi Pak yang bisa kita lihat? Nah ini harusnya si abang kita ini nggak tahu ya dalam kondisi yang sekarang ini bisa nggak dia menyebarluaskan kepiawaian dia itu kepada generasi muda. Jangan dibalik. Jangan generasi muda belajar ke dia, susah. Karena bentuknya begitu ya, bentuk puisi ini. Dia harus turun. Seperti sufi. Dia mengajar di mana-mana mengenai kesufiannya itu. Mungkin sudah, tapi saya nggak tahu. Mungkin sudah dilakukan juga, secara formal ya, saya nggak tahu. Gitu. Tapi pertemuan saya tahun 70-an di Fakultas Sastra, dia hadir di kelas kami. Kami masih mahasiswa waktu itu. Dia tidak bertindak seperti sufi. Dia mencoba untuk bagaimana melogikakan puisi waktu itu. Saya ingat benar sih. Karena semua puisi yang kami buat, sekelas kami ciptakan itu didiskusikan. Lalu ditanya maksudnya apa? Berarti melogikakan puisi kan? Itu yang sudah dilakukan. Kalau itu saya rasakan sendiri waktu di Rawamangun itu, Fakultas Sastra itu. Ya. Tapi kemudian dia selesai nih. Nah, padahal ini penting sekali. Karena puisi itu diajarkannya bisa secara tradisi itu diturunkan begitu, seperti mantra tadi. Bisa diajarkan secara akademis yang tadi dari Fakultas Sastra. Tapi Fakultas Sastra dewasa ini, saya nggak yakin benar bahwa mahasiswa kita mau belajar seperti itu. Gitu. Kecuali kalau mau diubah kurikulum, tapi kan pengubahan kurikulum kan bukan urusan saya juga kan. Iya itu Mas Adi. Tapi pada tahun 70-an itu ketika Bapak jadi mahasiswa, Bang Tarji sudah membuat kredo, Pak? Iya, kredo. Sudah? Iya. Bebaskan. Dan dia waktu itu menjelaskan. Yang bagi saya waktu sekarang ini penjelasannya kurang dalam. Sekarang ini saya baca ya. Gitu. Artinya ada hal-hal yang diberhenti ketika harus menjelaskan gitu. Sementara kita haus gitu. Nah itu yang harus turun. Sufi kan juga begitu, mengajar kan. Nah, gitu. Pak, terakhir Pak, apa harapan Bapak di usia Pak Sutarji ke 82 tahun ini, apa yang Bapak ingin sampaikan pertama? Yang kedua, untuk mahasiswa sastra yang ingin Bapak sampaikan apa? Yang pertama kepada abang kita, Bang Tarji Kalsumbahri ini. Karena saya kenal baik juga kan. Sehat ya Bang? Karena karya kalau pakai bahasa Betawi, karena karya ente masih ditunggu oleh kita gitu kan, ya kan. Pada mahasiswa sastra terutama, karena memang nggak ada lagi yang mempelajari puisi kan kecuali mahasiswa sastra kan. Dosen-dosennya harus piawai untuk memperkenalkan bentuk-bentuk puisi-puisi yang beragam-ragam ini gitu. Gitu. Yang beragam-ragam yang diantaranya adalah kalau tadi tuh Bang Tarji mengambil dari kekayaan tanah air sendiri, yakni mantra. Gitu. Jadi nggak usah mencari-cari ke sana, ke barat, ke Belanda, segala macam. Waktu itu sih iyalah, mungkin ya. Awal-awal kemerdekaan tuh oke lah, nggak apa-apa. Tapi sekarang kita punya kekayaan itu. Kita gali ya Pak? Kita perkenalkan ke dunia. Gitu. Jangan benda seni yang nyata aja kayak Borobudur gitu. Oke lah punya kita itu. Tapi kan ada yang tidak terlihat benda seni itu. Kebudayaan tak terlihat kan juga ada. Yang namanya puisi itu kan. Nah, gitu. Oke, baik teman-teman. Sangat seru diskusi dengan Profesor Wahyu membahas tentang dunia kesusastraan, khususnya membahas tentang konsistensi kiprah Sutarji Kalsumbahri di usia ke-82 tahun. Ya. Terakhir, saya akan membacakan bait puisi Bang Tarji yang sangat menarik. Gerimis tak mampu mengucapkan kibarnya. Lalu tanpa tangis mereka menyanyi. Padamu negeri, air mata kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esti bolak-balik. Siapa ininya? Ra Ade. Saya bilang katanya,
Kok bukan cowok, bukan cewek? Ada Rian. Tadi sih ada yang mau, Pak. Oh. Dia bilang, siapa nih yang menjadi host? Nanti kita nggak bisa ngembangin Pak Wahyu. Saya juga sebenarnya nggak bisa. Kan nanya tadi. Ya, saya juga nggak bisa. Mantap kan? Iya.